Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam takdim, salam hormat untuk saudara-saudariku semuanya. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi menonton dan mengikuti channel ini. Terima kasih yang telah memberikan subscribe dan memberikan komentar atas apa yang saya sampaikan. Berkat masukan, informasi, dan bantuan saudara, alhamdulillah kita tetap istiqomah dan terus berjuang menyatakan bahwa yang hak, yang benar adalah hak dan benar, dan kita menghindari hal-hal yang tidak benar, karena kebenaran itulah yang sesungguhnya akan tetap tampil di permukaan, walaupun memang memerlukan perjuangan, memerlukan waktu yang panjang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sambil terus ndobos Pak Alawi, Bani Alwi, saya ulang lagi, Bani Alwi akan berlindung pada PBNU dan para muhibbin yang sudah terkena doktrin. Nasib Bani Alwi insya Allah akan terkubur bersama derasnya arus kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu kekinian, dan terbukanya informasi kebohongan para habaib, kebohongan para habib. Berdasarkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, jelas Bani Alwi nasabnya sudah rungkap. Berdasarkan catatan Naqobah Internasional, nasab Pak Alawi dibatalkan, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan sejarah, tidak ada bukti. Berdasarkan genealogi, ternyata Bani Alwi itu keturunan Yahudi. Jangankan keturunan Rasulullah, Bani Hashim dari Nabi Ismail, keturunan Arab saja tidak. Kemudian mufti negara Yaman, asal negara para habib, juga tidak mengakui, sudah membatalkan, walaupun dibantah oleh Rumel. Karena Rumel hanya konfirmasi kepada konco semarga yang katanya menjadi wakil mufti di Yaman. Habaib yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW itu memang parasit yang sudah terlanjur hidup enak numpang di tengah-tengah umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Tetapi Bani Alwi, para habib itu tidak menghargai kiai-kiai NU. Sudah dikasih hati, minta empela. Sudah dimuliakan, balasannya malah menghinakan. Habaib juga menjadi parasit
bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara-saudara sudah tahu apa yang dilakukan oleh Habib Rizik dan gerombolannya. Ingin mengubah negara menjadi negara syariah, melawan pemerintah, doanya menghinakan pemerintah, menghina menteri agama, dan menghina orang-orang yang tidak sependapat dan tidak sepaham, tidak mengikuti jejak Habib Rizik. Saudara bisa lihat itu sudah beredar di mana-mana. Para Habib dikasih tumpangan hidup tinggal di Indonesia, bukannya berterima kasih, malah mengganggu roda pemerintahan, bikin gaduh, tidak taat aturan. Berapa kali itu Habib Rizik masuk ke dalam penjara. Banyak hal yang menjadi hak milik negara kesatuan Republik Indonesia dan diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Diaku-aku menjadi milik para Habib, diaku-aku menjadi milik negara Yaman atau Tarim Hadramaut. Karya-karya besar diaku sebagai karyanya. Simbol-simbol negara diaku sebagai ciptaannya. Na'udzubillah. Dan benar-benar tidak tahu diri, benar-benar kurang ajar. Ini umat Islam sadar akan bahaya parasit habaib yang merusak dan mematikan nalar anak bangsa Indonesia. Doktrin-doktrin sudah ditanamkan, pembodohan sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak-anak muda. Sampai mereka, anak-anak muda itu, rela tidak bekerja, rela tidak melakukan apa-apa demi menjadi budak para Habib. Ini pembodohan dan menciptakan kemiskinan. Karena ternyata anak-anak yang kumpul-kumpul mengikuti kegiatan para Habib itu hanya nyanyi-nyanyi bersolawat sampai malam dan tidak bekerja. Itu banyak contohnya. Maka umat Islam menuntut para Habib agar mengakui kalau dirinya bukan keturunan Rasulullah SAW. Menuntut agar para Habib menjadi warga negara biasa, tidak mengaku sebagai warga negara kelas tinggi, tidak mengaku sebagai majikan, tidak mengaku orang paling mulia, dan tidak menggunakan gelar Habib sebagai keturunan Rasulullah untuk menipu umat Islam atas nama ajaran agama Islam. Itu tuntutan kita, tidak lebih dari itu. Tuntutan itu kini menggema ke seantero pelosok negara dan bahkan sudah menular ke negara tetangga, Malaysia misalnya, bahkan dunia. Maka praktis kini para Habib kelimpungan, resah, gelisah, dan hanya hidup bersama kelompoknya. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kini mereka, para Habib itu tinggal mengandalkan satu, nempel kepada PBNU dan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang pernah menikmati masa kejayaan penjajahan spiritual para Habib. Pada saat itu para Habib berjaya karena sudah menanamkan doktrin dan diikuti doktrin itu oleh warga Nahdlatul Ulama, dikultuskan sehingga warga negara, khususnya warga Nahdlatul Ulama, merasa bangga. Warga NU itu merasa bangga kalau bisa mencium tangan para Habib. Bangga bisa menghadirkan Habib.
kiai-kiai tersebut ikut mendapatkan manfaatnya. Sehingga menjadi besar karena dikunjungi para habib. Karena kebanggaannya itu, tidak sedikit para habib dijadikan menantu oleh para kiai-kiai NU yang sudah bergandeng renteng mendapatkan manfaat dari kehadiran para habib itu. Anak-anak perempuannya diserahkan, dinikahi oleh habib. Dan ketika para habib dalam naungan PBNU juga berada di bawah kebersamaan kiai-kiai NU yang sepuh-sepuh saat ini, mereka para habib itu selalu membuat alasan untuk membela diri, untuk meyakinkan kepada anak-anak muda, orang-orang yang sekarang ini sedang menggugat, dan selalu berdalih membuat alasan, katanya, Mbah Hasyim Asy'ari saja menyintai Habib. Mbah Hasyim Asy'ari saja belajar pada Habib. Mbah Maimun Zubair menyintai Habib. Para kiai belajar ilmu agama dengan para habib. Kalau misalnya kiai-kiai yang disebutkan tadi tidak mengakui nasab habaib, ini penegasan para habib sekarang ini, dia bilang, kalau mereka tidak mengakui nasab habaib, maka ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari, ilmunya Mbah Maimun Zubair, dan ilmunya para kiai batal sanad keilmuannya. Itu yang disuarakan. Dan ini diiyakan oleh PBNU dan kiai-kiai sepuhnya. Seperti yang sudah muncul, ada ketua wilayah NU Pasuruan, Kiai Kendal, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, termasuk Fakhrul Razi yang kemarin ngomong itu. Katanya, kiai-kiai tersebut berarti batal sanad keilmuannya kalau misalnya tidak mengakui Habib bernasab sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka. Maka di sini saya katakan, di sini saya tegaskan, wahai para habib dan wahai mohon maaf para kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang sudah beratus-ratus kali saya jelaskan. Ketahuilah, ilmu itu tidak ada hubungannya dengan nasab. Sekali kita belajar ilmu dari habib palsu, sekalipun kita belajar dengan habib yang bukan cucu Rasulullah, yang menipu sebagai cucu Rasulullah, sanad itu tidak akan pernah terputus, karena kita belajar mencari ilmu bukan belajar dari sanad. Jadi sanad itu tidak ada hubungannya, tidak ada sambungannya. Umpamakanlah, saya belajar dengan seorang kiai yang kiai itu dulu bapaknya adalah bajingan. Sementara anak bajingan tadi punya ilmu karena berguru dengan gurunya, dengan gurunya, dengan gurunya. Maka sanad keilmuan saya yang saya peroleh dari kiai yang anaknya bajingan tidak batal. Ya. Jadi bedakan antara nasab dan ilmu. Nasab ketika disebutkan dia nasab palsu, ya palsu. Bukan keturunan Rasulullah, ya bukan keturunan Rasulullah. Jangan dihubung-hubungkan dengan ilmu. Dan ketahuilah, saudara-saudara sekalian,
secara kelembagaan Nahdlatul Ulama tidak pernah mengakui nasabnya Ba'alawi itu sahih secara kelembagaan. Dan yang dinyatakan tadi adalah personal kiai perorangan. Karena berbahaya kalau sampai Nahdlatul Ulama mengakui nasab Ba'alawi sahih secara kelembagaan, dan itu harus melalui uji bahsul masail, melibatkan berbagai stakeholder. Tidak bisa perorangan dijadikan dalil sebagai pengakuan nasab Ba'alawi. Yang kedua, para habaib yang sudah tersiok-siok tersebut akan terus nempel pada penggemar atau muhibbinnya yang sudah terdoktrin sehingga hilang akalnya. Karena muhibbin yang sudah terdoktrin ini siap mati membela habaib yang putus nasabnya. Siap mati, nyawa sekalipun siap menjadi taruhan. Itu para muhibbin. Para muhibbin yang sudah gak punya nalar dan logika akan melindungi dan membela tuannya. Kebetulan, misalnya kalau muhibbin itu jadi ustadz atau jadi kiai, pasti muhibbin itu akan ngomong-ngomongnya. Yang penting bersuara, dalil-dalil yang ada dipelintir, dicocok-cocokkan untuk membela majikannya, yakni para habib. Misalnya, kita tahu Idrus Ramli, Rumel Abbas, Wafi, Qurtubi, mereka akan berjuang keras membela. Ya, ibarat orang yang sudah hanyut, sampah pun dijadikan gondelan. Bertepuk, ketemu pisang, pohon pisang yang hanyut akan dipegang, dijadikan pegangan. Rumput akan dijadikan pegangan. Orang kalau sudah hanyut, apa saja akan dijadikan sebagai wasilah usaha untuk mempertahankan agar tidak hanyut. Ketemu tai kebu yang hanyut, kelihatan nampak, akan diambil, dijadikan pegangan. Itulah contoh orang yang sudah hanyut, apapun akan dijadikan dalil pegangannya. Kalau muhibbin itu kebetulan bisa main di YouTube, taruhlah jadi YouTuber, maka dia akan berbicara sesuka-sukanya, sebebas-bebasnya. Melakukan penghujatan, melakukan penghinaan, melakukan cacian kepada orang-orang yang berjuang meluruskan nasab para habib. Yang kebetulan punya gerombolan, dia akan mendatangi dan melakukan persekusi, baik secara fisik maupun secara verbal, dengan kata-katanya yang menyebutkan nama-nama masyarakat yang ada di Ragunan, itu dipakai. Sementara itu, ketika Habib tidak mampu berbuat dan tidak bisa membela diri, para Habib itu hanya bercerita, ngomong, membesarkan kakek-kakeknya, tetap mendoktrin kalau kakek-kakeknya itu orang hebat, siapa yang menghina kakeknya akan kualat. Siapa yang tidak percaya kalau Habib keturunan Robi nanti hidupnya akan sengsara. Siapa yang mencerca Habib maka akan hidup begini begitu. Itu yang disampaikan oleh para Habib. Dongeng kehebatan kakeknya dimunculkan. Mengancam-ngancam akan masuk neraka.
hidupnya menderita, dan tentu akan menggunakan dalil-dalil pelintiran. Semua kata kakeknya yang hurufat-hurufat itu dikeluarkan semuanya untuk nakut-nakuti orang yang mengusut, yang mengugat nasab kalau Bah Alawi, para Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Itulah saudara-saudara sekalian yang harus kita sadari. Bagi kita yang ingin meluruskan sejarah, yang ingin menegakkan bahwa yang benar itu adalah benar, tidak usah takut. Allah bersama orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.